Jadi ego itu bukan hanya merasa bisa, tapi merasa tidak bisa itu pun sebuah ego. Sehingga kalau kita merasa bisa, kita terlalu banyak omong. Sementara kalau kita merasa tidak bisa, kita jadi diam. Ingat, keduanya ini ego. Jadi tidak lalu diam itu emas, tidak. Diam karena ego itu juga banyak. Dan ini tidak membantu siapapun, tidak membantu siapapun. Era kita adalah era saling menginspirasi. Aku membahasakannya begitu, era saling menginspirasi. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera, nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Maka pada titik seperti ini, aku selalu mengingatkan bahwa pada titik ketika orang haus pencerahan, haus keilahian, maka pada satu titik dia harus menemukan pemandu yang tepat. Dan itu pemandu yang berbadan. Apakah pemandu tidak berbadan itu salah? Ini bukan masalah salah atau benar. Ini adalah suatu proses di mana kita menemukan ketepatan sekaligus keefektifan untuk mencapai sebuah tujuan tentang jati diri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru sejati berbadan. Dan aku telah menegaskannya, guru sejati berbadan itulah yang bertugas menghancurkan ego. Dan tugas seorang murid hanya satu, yaitu berbakti. Kalau orang punya konsep lain monggo, tetapi bagiku itu. Dan guru sejati itu pasti tahu yang tepat bagaimana konsep, bagaimana cara, bagaimana teknik untuk si murid ini. Jarak bisa dilampaui, materi bisa dilampaui, segala bisa dilampaui. Selama mereka berada dalam kondisi atau kesadaran perilaku bakti. Karena yang menghalangi kita semua itu ego kok. Ego merasa bisa, termasuk ego merasa tidak bisa. Ini pun ego gitu loh. Jadi ego itu bukan hanya merasa bisa, tapi merasa tidak bisa itu pun sebuah ego. Sehingga kalau kita merasa bisa, kita terlalu banyak omong. Sementara kalau kita merasa tidak bisa, kita jadi diam. Ingat, keduanya ini ego. Jadi tidak lalu diam itu emas, tidak. Diam karena ego itu juga banyak. Dan ini tidak membantu siapapun. Tidak membantu siapapun. Era kita adalah era saling menginspirasi. Aku membahasakannya begitu, era saling menginspirasi. Banyak tokoh-tokoh, banyak konten-konten yang saling menginspirasi. Ya mungkin ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Tetapi dalam konteks kita, mari kita membangun peradaban baru, peradaban keilahian, peradaban yang selaras dengan alam. Ya mari kita tampilkan juga sebagaimana orang lain menampilkan konten-konten yang untuk mungkin mencari materi, mungkin untuk mencari kesenangan atau apapun lah ya. Ya biarkan saja. Dan mari kita perbanyak juga konten-konten yang untuk membuat kita hidup selaras dengan alam, hidup yang penuh harmoni, hidup yang penuh dengan rasa keilahian. Dipahami ya? Nah ini penting karena apa? Ya ketika banjirnya informasi ini lalu orang yang atau bahasa yang pernah populer ini, nek sing waras menang, wong edan kok berkuasa gitu loh. Jadi nek wong waras menang, orang edan lah yang berkuasa. Jadi untuk saat ini diam itu bukan emas. Kita harus bicara. Kita harus melakukan sebuah tindakan. Apakah lalu nanti ada yang setuju tidak setuju? Di dunia ini dualitas itu akan selalu ada. Sebaik apapun tindakanmu pasti mengandung cacatan. Sebagaimana di mana ada api, di situ pasti ada asap. Setiap tindakan pasti mengandung kekurangan. Setiap tindakan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maju terus. Ini eranya kita untuk membangun peradaban baru,
menginspirasi orang lain dengan tindakan-tindakan kita yang penuh harmoni. Jadi diam itu bukan pilihan. Karena orang waras itu diam, maka orang gila akan berkuasa. Kalau dulu kan wes ono unen-unen jare wong Jawa iki, wes sing waras ngalah. Wis ora cocok. Ora cocok. Nek saat ini wong sing waras sing ngalah, orang gila berkuasa. Dunia ini yang dipertaruhkan, atau dalam bahasaku Ibu Pertiwi itu nanti akan dipertaruhkan. Aku tetap menegaskan selama ini bahwa sesuatu yang krusial, yang darurat itu adalah kerusakan alam. Hidup kita saat ini tuh sangat-sangat tidak selaras dengan alam, sehingga kerusakan ada di mana-mana dan itu memunculkan bencana dan wabah. Mau dipahami gak ini? Ini penting. Jadi ini untuk mengantisipasi atau untuk mengcover membeludaknya bencana dan wabah, satu-satunya cara adalah kita harus mengubah sudut pandang kita, kesadaran kita, dan melakoninya. Artinya adalah mengubah kesadaran kita menjadi selaras dengan alam dan juga melakoninya. Dan ketika kita dipertemukan di sini, menurutku ini pun bagian daripada hidup selaras dengan alam. Oke, mungkin terdorong dari kegagalan bisnis. Oke, mungkin terdorong dari kegagalan kehidupan yang lain. Tidak apa-apa. Semua dorongan itu sah dan semua dorongan itu berasal dari karmanya masing-masing. Tapi mari kita berangkat dari realitas itu. Kita mungkin mengalami kegagalan hidup dalam bidang apapun. Dari situ kita terdorong untuk mengenal diri lebih dalam. Dan mekanisme alam pula sesuai dengan karma baik panjenengan semua, lalu kita bertemu. Nah, semoga kita nanti akan bisa melanjutkan pelayaran ini bersama. Dan ingat sekali lagi, nahkoda hebat tidak pernah lahir dari air yang tenang, dari lautan yang tenang. Nahkoda hebat akan lahir dari badai. Jadi menurut Romo itu kejadian-kejadian semacam bencana, misalkan tanah longsor yang banyak korban, kemudian juga gunung meletus, kemudian gempa, itu kira-kira penyebabnya apa? Apa itu Tuhan murka atau apa atau gimana, biar kami itu tahu konsep yang sebenarnya gitu. Kalau Tuhan murka itu kesannya Tuhan juga nggak punya kerjaan. Tuhan marah. Ya, Tuhan maaf pengasih, maaf penyayang, murka. Nah, makanya begitu. Saya juga nggak rela kalau Tuhan dikatakan murka. Oke. Jadi ini bukan kok Tuhan murka, tetapi ini karena cerminan, pancaran, reaksi alam terhadap perilaku kita dari kesadaran kita sendiri. Ingat, alam itu tidak pernah memberikan bencana. Kitalah yang mengundang bencana. Jadi ini dipahami. Tidak pernah ada alam itu yang menimbulkan bencana. Bencana itu timbul karena kita sendiri yang mengundang atas reaksi alam terhadap perilaku kita, terhadap kesadaran kita. Karena alam itu difasilitasi untuk kita kok. Kalau seperti itu kan berarti kan kita kembali ke mawas diri intinya kan. Jangan selalu menyalahkan si A, si B, menyalahkan ini gitu loh. Nah, konsep-konsep seperti ini tuh saya pas lah. Karena apa? Walaupun itu konsep spiritual, tapi kalau di logika kan sangat masuk akal. Di antaranya ya konsep-konsep seperti ini yang saya pas itu. Gitu. Dan perlu aku tekankan dan ingatkan kembali bahwa kita itu punya dua model, yaitu nalar dan rasa. Gunakan itu. Lampaui semua konsep yang pernah jenengan miliki tentang pengetahuan, tentang ajaran, tentang ilmu, tentang tetek bengek, lampaui itu semua. Mari kembali kepada natural kita, yaitu pikiran dan rasa, atau nalar dan rasa. Kembali gunakan nalar yang sehat, gunakan kembali rasa yang halus, yang rasa yang dipenuhi oleh kesadaran nurani.
kesadaran atma atau kesadaran jiwa kita. Dan untuk bukan rasa itu gimana caranya? nah, salah satunya kan di dalam hampir semua videoku, aku selalu mengingatkan bahwa perilaku kita itu tercermin dari perilaku kita itu mencerminkan kesadaran kita. Nah, kesadaran kita itu terdorong dari kesadaran. Lah, kesadaran itu biasanya dipengaruhi oleh pikiran. Lah, pikiran-pikiran kita yang selama itu liar, itu disebabkan oleh apa? Karena penuhnya keinginan. Pikiran kita itu penuh dengan keinginan, sehingga menjadi liar. Lah, ini harus ditaklukkan, dihaluskan, dilampaui melalui meditasi napas itu tadi. Itu pun ada di dalam videoku. Hayati napas, rasakan napas natural aja, napas keluar dan masuk, santai dan rileks. Ketika pikiran muncul kembalikan kepada napas keluar dan masuk, tenang deh. Di videoku sudah cukup jelas, pelajari itu dan praktekkan. Itu adalah cara melampaui pikiran. Sekali lagi, kenapa kita hidup tidak selaras? Karena pikiran kita liar. Kenapa pikiran kita liar? Karena pikiran kita dipenuhi dengan keinginan. Itu masih sifat alamiahnya begitu gitu loh. Nah, keinginan ini, pikiran dan keinginan ini bagaikan dua sisi mata uang. Dua tapi satu. Satu tapi juga bukannya dua gitu loh. Lah, ini bisa dilampaui untuk awalnya adalah dengan cara mengatur nafas, menghayati napas. Semakin napas kita halus dan panjang, maka pikiran kita akan menjadi tenang. Terus kalau dilogikakan, karena orang sekarang itu kan mesti kan pakai logika. Lu kok bisa dengan cara apa itu merasakan nafas keluar masuk, nanti kok bisa mendapatkan sesuatu, otomatis kan sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman. Itu logikanya seperti apa? Biar ini menginspirasi. Seperti yang gue bilang tadi, kita liar itu karena dipengaruhi oleh pikiran. Dan sifat pikiran itu memang liar karena dipenuhi keinginan. Ingat, setiap keinginan itu lahir dari pikiran. Ingat ini. Nafsu juga. Ya, apapun itu kan bahasa lain. Bahasa lain istilahnya nafsu, tapi aku menyebutnya bahasa umum aja, yaitu bahwa keinginan. Pikiran pasti mengandung keinginan. Itu sudah sifat alamiahnya. Nah, cara melampauinya dengan napas itu tadi. Nah, kalau ilmiahnya tinggal dipraktekkan saja. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu saja. Bahasanya seperti itu. Jadi pikiran itu pasti selalu mengandung keinginan. Nah, untuk melampaui ini, maka kita harus mengatur napas. Karena pikiran itu langsung berkaitan dengan napas. Aku pernah menjelaskan dalam video-video sebelumnya bahwa satu contoh itu gini. Ketika kita lagi makan enak, santai, tiba-tiba kita mendapat telepon berita yang tidak enak tentang anggota keluarga. Seketika pikiran kita itu langsung membuat kita tidak selera makan. Betul sekali. Ya. Enggak doyan makan seketika itu. Padahal perut lapar. Tiba-tiba enggak doyan makan aja begitu. Karena pikiran kita mempengaruhi kita. Pikiran tidak enak itu dia. Nah, itu satu contoh. Nah, kalau kita mampu menenangkan pikiran kita, dan cara satu-satunya untuk menenangkan pikiran adalah dengan mengatur nafas. Maka pikiran-pikiran liar itu nanti, pikiran-pikiran negatif itu tadi nanti akan terlampaui dengan sendirinya. Sebenarnya sederhana, tidak perlu konsep yang aneh-aneh. Tidak perlu konsep aneh-aneh. Ingat, kita ini diciptakan lengkap. Semua mekanisme ada dalam diri kita. Tidak perlu ditambah dengan mekanisme yang aneh-aneh, dengan pengetahuan yang aneh. Kembali aja kepada napas. Kembali kepada napas. Nanti rak kembali enak. Oke, pemirsa nggih, ini suatu contoh yang menarik. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan kepada session-session berikutnya. Tapi ini mohon diperhatikan, ini ada contoh yaitu Pak Susilo sama Mas Irul. Mereka ini terinspirasi dari kehidupan mereka sehari-hari. Kalau Pak Susilo itu mungkin awalnya dari kegagalan bisnis. Lalu dia mencoba sering ditipu orang. Mencoba untuk mengakses sesuatu yang lebih dalam di dalam diri ya.
atau bahasanya beliau itu ingin mendapatkan tuntunan dari ilahi. Kemudian Mas Irul itu pernah mendapatkan istilah-istilah yang cukup menghentak ketika dia masa kecil, yaitu meditasi, jati diri, dan guru sejati itu pernah dia terima masa kecil gitu loh. Nah sekarang karena memang eranya saling menginspirasi dan munculnya melalui sosial media, lalu mereka bangkit, memori itu bangkit, keinginan itu bangkit, dan akhirnya dipertemukan dengan Bunga Dharma saat ini. Nah, semoga dengan tampilnya video ini juga panjenengan semua pun nanti akan menemukan hal yang sama. Mungkin beda sosok, mungkin beda pengalaman, tetapi aku berharap panjenengan nanti juga akan menemukan inspirasi untuk menggali diri lebih dalam. Dan sekali lagi tidak harus dengan Bapak Sri Teguh Bunga Dharma. Mungkin di tempat panjenengan, di lingkungan panjenengan, melalui sosok-sosok lain yang dekat dengan panjenengan menemukan pemandu yang tepat, guru sejati berbadan yang tepat untuk panjenengan semua. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.